萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Api hijau giok terbakar dengan hebat. Suhu tinggi menyebar dari itu, menyebabkan angin sengit di sekitarnya menjadi lebih panas sebagai hasilnya. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal ini. Mata Feng Zunze dan yang lainnya hanya menatap bagian dalam nyala api. Ada 3 tetesan darah merah hijau yang berputar di dalamnya. Itu memang esensi darah Phoenix kuno. Apalagi warnanya begitu lebat. Sangat mungkin itu hanya bisa disempurnakan dari darah beberapa surga setan Phoenix yang telah mencapai kelas Douzun. Wajah cantik Mu Qingluan berubah di samping ketika dia melihat 3 tetesan darah merah hijau. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Dia adalah anggota suku burung mitos. Meskipun sukunya tidak bisa dibandingkan dengan suku surga setan Phoenix, dia memiliki pemahaman yang hebat tentang suku mereka. Oleh karena itu, dia bisa melihat betapa berharganya 3 tetesan darah merah hijau ini dalam sekejap mata. Bahkan ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar kata-kata Mu Qingluan. Surga setan Phoenix kelas Douzun? Kekuatan seperti itu pasti akan menjadi peringkat di antara setan-setan tua yang tidak akan mati, bahkan dalam suku surga setan Phoenix. Bagaimana mungkin esensi darah Phoenix kuno ini mendarat di tangan Xiao Yan? Namun, untungnya tidak ditemukan sebelumnya. Kalau tidak, itu akan sangat merepotkan. Darah esensi Phoenix kuno kelas Douzun cukup untuk mendapatkan surga setan Phoenix untuk memobilisasi pasukan mereka. Anda berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Feng Zunze telah menjadi jauh lebih serius. Matanya menunjukkan ketegasan. Mu Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata ini. Mereka jelas mengerti apa jenis masalah yang akan menimpa Xiao Yan jika masalah ini menyebar. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Mengapa begitu ekspresinya? Mata Lin Yan menyapu wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan ragu-ragu. Feng Zunze dan Mu Qingluan juga melemparkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar ini. Mereka memang melihat bahwa wajahnya berwarna merah darah. Suhu tubuhnya juga sangat panas. Ada ekspresi pahit di antara alisnya. Seolah dia menolak sesuatu. Ada lebih dari 3 tetes esensi darah Phoenix kuno. Sisanya harus tetap berada di dalam tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Mata tajam Feng Zunze dengan cepat merasakan masalahnya, dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. Apa yang harus kita lakukan? Lin Yan menjadi cemas saat dia buru-buru bertanya. Bagian dalam esensi darah Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku surga setan Phoenix. Mustahil bagi orang biasa untuk menyerapnya. Setelah semua, konstitusi manusia jauh lebih rendah daripada surga setan Phoenix. Jika seseorang dengan paksa menyerapnya, ada kemungkinan bahwa seseorang mungkin akan meledak terpisah. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantu mengusir sisa-sisa darah Phoenix kuno di dalam tubuhnya. Mu Qingluan berbicara dengan senyum pahit. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiao Yan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Feng Qing'er. Namun, suhu nyala api surgawi sangat tinggi. Ini telah menyebabkan beberapa energi esensi darah Phoenix kuno menyebar. Itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya.
Sudah tidak mungkin untuk benar-benar memaksakannya. Feng Zunzi menggelengkan kepalanya saat dia mengungkapkan masalah lain. Mu Qingluan merentangkan tangannya ketika dia mendengar ini. Dia tidak berdaya jika ini kasusnya. Mari kita lihat situasinya terlebih dahulu. Feng Zunzi menyuarakan pemikirannya. Jika dia secara acak campur tangan dalam masalah sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Oleh karena itu, yang terbaik adalah untuk pertama-tama melihat apakah Xiao Yan bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksa darah esensi Phoenix kuno keluar dari tubuhnya. Sementara mereka bertiga sedang berbicara, kulit Xiao Yan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah merah darah. Dalam sekejap, dia muncul seperti orang berdarah yang menakutkan. Tentu saja, penampilan luar Xiao Yan bukanlah satu-satunya yang terpengaruh. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan dalam kekacauan lengkap. Energi hijau merah sama seperti kuda liar, berderap yang dengan gila meroket melalui bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuh Xiao Yan untuk berulang kali memancarkan gelombang setelah gelombang rasa sakit berdenyut yang sangat kuat. Sialan. Pikiran Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan di dalam tubuhnya saat dia diam-diam mengutuk. Awalnya, ia telah menyempurnakan 5 tetesan darah merah hijau dari mayat kering binatang ajaib. Setelah menggunakan 1 tetesan kecil ketika memperbaiki pil obat di Akademi Batin, ia hanya memiliki 4 tetesan tersisa. Dia telah memaksakan 3 tetesan sebelumnya. Dengan kata lain, masih ada 1 tetesan darah merah hijau yang tersisa di tubuhnya. Pelaku utama yang mengubah tubuhnya menjadi kekacauan adalah setetes darah merah hijau sialan ini. Darah hijau merah telah benar-benar terpecah ketika itu di api surgawi sebelumnya. Setelah itu berubah menjadi banyak energi kekerasan yang menyebar dan secara acak diisi dalam tubuh Xiao Yan. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menundukkan Anda setelah berhasil menyempurnakan Anda. Xiao Yan dengan gusar menggertakkan giginya saat mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melewati pikirannya dan kekuatan spiritual melonjak dari antara alisnya. Setelah itu, ia dengan liar menyerang tubuhnya dan dengan paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Cukup menunggu energi liar untuk menyebarkan lebih banyak hanya akan menyebabkan luka internalnya menjadi lebih serius. Oleh karena itu, dia perlu mengumpulkan energi yang tersebar bersama dan benar-benar menghabisi mereka dengan sapuan bersih. Resistensi energi hijau merah, kekerasan sangat tinggi. Mereka seperti kuda liar yang tidak bisa ditaklukkan, membutuhkan Xiao Yan untuk menguras sejumlah besar kekuatan spiritual untuk menyeret mereka pergi. Dengan demikian, kelelahan kekuatan spiritualnya luar biasa hebat. Namun, beruntung Xiao Yan berhasil maju ke kelas Douzong. Kalau tidak, sepertinya sulit baginya untuk menyelesaikan tugas yang sulit seperti itu. Kekuatan spiritual secara acak bergerak melalui setiap bagian tubuhnya tanpa melelahkan, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi liar berwarna hijau merah. Meskipun sangat kelelahan dengan kekuatan spiritualnya, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah yang telah tersebar di seluruh tubuhnya telah berkumpul bersama, berubah menjadi gugus energi merah hijau seukuran telapak tangan. Xiao Yan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia mengamati kumpulan energi kejam ini yang telah berkumpul bersama. Dia segera menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api batu giok hijau melonjak keluar, berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gugus energi di dalamnya. Kuali api baru saja membungkus gugus energi ketika suhu yang sangat tinggi merembes darinya. Energi hijau merah tampaknya telah merasakan bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah, berubah menjadi sejumlah klaster yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke segala arah. Namun,
Kuali api pada saat ini sudah menjadi sangat sulit di bawah kendali pikiran Xiao Yan. Oleh karena itu, energi hijau merah dipantulkan kembali ketika mereka mengetuk ke kuali api, menjadi gugus kacau. Ketika energi liar dan keras ini berubah menjadi kekacauan, suhu kuali api dengan cepat naik. Suhu tinggi yang menakutkan secara bertahap menyebabkan biji energi hijau merah kecil untuk secara bertahap berubah menjadi ketiadaan. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah dan perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau merah tidak lagi menunjukkan sifat kekerasan dan tidak terpatahkan di dalamnya setelah disempurnakan oleh api hati teratai yang berkobar. Sebaliknya, ia dengan lembut melayang dan bergabung ke tulang, pembuluh darah, otot, dan sel. Setelah penggabungan kabut hijau merah ini dan tubuhnya, Xiao Yan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi penambah kekuatan saat ini. Kekuatan dan ketangguhan mereka perlahan-lahan meningkat. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, sepertinya efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk memurnikan pil obat. Xiao Yan menghela nafas tenang di dalam hatinya saat merasakan perubahan dalam tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Tentu saja, penyesalan semacam ini secara alami menghilang segera setelah itu muncul. Xiao Yan saat ini juga mengerti bahwa itu memang tidak mudah untuk menyerap esensi darah Phoenix kuno. Jika dia tidak memiliki api hati teratai mengkilap, sepertinya bagian dalam tubuhnya akan berubah menjadi berantakan karena esensi darah Phoenix kuno. Karena penyempurnaan berulang-ulang dari api hati lotus, kabut hijau merah berulang kali merembes keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda secara bertahap menjadi lebih padat. Saat kabut hijau merah ini berulang-ulang masuk ke dalam tubuh Xiao Yan, perasaan tubuh fisiknya menjadi lebih kuat juga menjadi semakin jelas. Xiao Yan memiliki ilusi bahwa jika dia cukup memiliki darah esensi Phoenix kuno, tubuhnya kemungkinan akan menjadi sekuat dewa siluman surga. Tentu saja, prasyarat untuk ini adalah bahwa ia mampu menahan penguatan terus-menerus. Darah esensi Phoenix kuno benar-benar terlalu kejam bagi manusia. Jika dia ceroboh, tubuhnya mungkin meledak karena kekuatannya yang dibangkitkan terlalu banyak. Ledakan badan? Xiao Yan tiba-tiba gemetar ketika memikirkan ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Kabut hijau merah semacam ini memang memiliki efek yang sangat luar biasa ketika memperkuat tubuh seseorang. Namun, jika seseorang menyerap terlalu banyak, itu mungkin akan menjadi bencana. Pikiran Xiao Yan memasuki kuali api. Pada saat ini, masih ada 2/3 tersisa dari gugus energi hijau merah. Hanya sepertiga yang dibuat Xiao Yan merasa tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiao Yan terasa dingin ketika dia memikirkan hal ini. Namun, jika dia tidak benar-benar menyempurnakan darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat di sekitar tubuhnya. Kerugian yang ditimbulkannya juga akan cukup besar, namun jika ia melanjutkan penyempurnaan, tubuhnya tidak akan mampu bertahan dengan energi liar seperti itu dengan kekuatannya saat ini. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi mengalami dilema. Sementara Xiao Yan ragu-ragu, penyempurnaan dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah meringkuk dan bangkit, menutupi setiap inci tubuh Xiao Yan dalam kabut itu. Xiao Yan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi sementara kabut hijau merah meresapinya. Namun, kabut hijau merah tidak bisa diganggu dengan semua ini. Itu masih terus-menerus menyerang tubuh Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang membengkak menyusul masuknya kabut hijau merah yang berulang.
Xiaoyan menghela nafas lembut saat merasakan rasa sakit samar yang muncul di ototnya yang bengkak. Sial, saya sudah berlebihan kali ini. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.